undang seluruh jemaat Iktus Pildon di 4 rayon 17 oikos pelayanan. Selamat kita berjumpa dalam edisi perdana Iktus bersuara di balik katakombe atau kuburan-kuburan bawah tanah dalam simbol ikan. Dalam bahasa Yunani, Iktus, lambang penganiayaan orang Kristen mula-mula. Menjelang dibukanya kembali rumah ibadah bagi jemaat untuk berbakti, berbagai langkah antisipatif diambil pihak gereja. Salah satunya menyusun standar operasional prosedural lokal berdasarkan tingkat kebutuhan, situasi, dan dinamika pelayanan jemaat Iktus Pildon. Berikut ini saya mengajak kita semua untuk mendengar pernyataan resmi Ketua Majelis Jemaat Iktus Pildon, Pendeta Salomi Bekitun Gomang STH. Bapak Mama, saudara-saudaraku, jemaat Iktus Pildon dimanapun berada, salam. Puji Tuhan karena hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam sukacita Tuhan. Ketika pemerintah kembali membuka kegiatan publik, sebenarnya gereja mesti berhati-hati dalam mengambil langkah bijak untuk menyelenggarakan ibadah di gereja. Sebab selama penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar dan tidak terburu-buru. Apalagi sebagai jemaat besar, kita mesti mempersiapkan segala sesuatu secara matang supaya jemaat yang datang gereja dapat berdisiplin. Setelah mencermati himbauan Majelis Sinode Gemil, instruksi pemerintah pusat maupun daerah, maka Majelis Jemaat Harian dan badan-badan pembantu pelayanan jemaat telah menyusun standar operasional prosedur atau SOP internal jemaat Iktus Pildon untuk dipedomani, yaitu yang pertama, jemaat Iktus Pildon akan menyelenggarakan ibadah di gereja mulai hari Minggu tanggal 21 Juli 2020 dalam 4 kali kebaktian. Untuk kebaktian pertama jam 6 pagi gilirannya rayon 1. Kebaktian utama kedua jam 8 pagi gilirannya rayon 2. Kebaktian utama ketiga jam 4 sore gilirannya rayon 3. Sedangkan kebaktian utama keempat jam 6 sore gilirannya rayon 4. Realisasi ini akan berotasi pada minggu-minggu selanjutnya yang akan disampaikan melalui warta. Sehingga dimohon dengan segala kerendahan hati agar semua jemaat dapat mentaatinya. Selanjutnya Bapak Mama saudara-saudara, persiapan gedung kebaktian diatur bersama gugus penanganan COVID sesuai standar kesehatan, yaitu berjarak 1,5 meter dan tempat duduk jemaat disiapkan kapasitas 2 orang. Gedung gereja juga akan disterilkan sebelum dan sesudah kebaktian, yaitu disemprot dengan disinfektan. Untuk anak-anak PAR tidak diperbolehkan untuk mengikuti ibadah di gedung gereja, tetapi dapat mengikuti ibadah di rumah masing-masing yang diatur oleh guru-guru PAR. Sedangkan bagi jemaat yang sakit, ibu hamil, para lansia yang tidak bisa lagi beraktivitas secara normal, itu akan tetap beribadah di rumah dan majelis jemaat akan mengirimkan liturgi untuk memandu jalannya ibadah. Sedangkan durasi atau lamanya ibadah adalah 40 menit. Karena makin lama kita berada dalam kebersamaan, resiko terjangkitnya virus akan semakin besar. Jemaat yang mengikuti ibadah diharapkan dapat memperhatikan protokol kesehatan. Wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dengan sabun, atau memakai hand sanitizer yang sudah diletakkan di setiap pintu masuk. Menyangkut dengan peserta kebaktian adalah jemaat Iktus Pildon yang telah diatur sesuai rayon oikos. Sedangkan bagi jemaat tamu, itu di masa-masa pandemi seperti ini tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah. Bagi jemaat atau anak-anak sekolah yang pulang dari rantauan, tidak diperkenankan mengikuti ibadah kecuali telah memenuhi SOP kesehatan atau telah melalui karantina dan dinyatakan negatif. Bapak Mama jemaat Tuhan, kita juga mendapat tenaga bantuan atau gugus penanganan COVID-19, yaitu anggota kepolisian yang ditugaskan berjumlah 4 orang. Nama-nama mereka ini akan disampaikan melalui warta. Mereka akan bersama-sama dengan kita jemaat selama masa-masa pandemi. Untuk itu
itu saya berharap jemaat dapat bekerja sama dengan mereka sehingga tidak terjadi benturan-benturan di lapangan. Saya juga menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk tetap melaksanakan aktivitas kerja dengan mentaati protokol kesehatan. Budaya kita bersalaman, budaya kita cium hidung, berpelukan untuk sementara waktu dihentikan sampai COVID-19 berlalu. Khususnya di tempat-tempat tukang, saya juga berharap untuk memperhatikan SOP kesehatan agar kita tetap sehat dan tidak menularkan virus kepada orang lain. Bapak, Mama, Saudara-saudara kekasih Tuhan, untuk itu mengakhiri himbauan ini, saya mengajak kepada seluruh majelis jemaat untuk bersama-sama dalam 3 malam pergumulan. Kita akan mendoakan karena kita akan beribadah untuk yang pertama kali di gereja, yakni pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat pada tanggal 17, 18, dan 19 Juni jam 7 malam di gedung gereja. Sedangkan bagi jemaat, saya berharap untuk tetap memberikan dukungan doa dari rumah masing-masing. Jangan pernah lengah, tetap jaga kesehatan, terus waspada, tetap berdoa. Tuhan Yesus pasti menolong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian pernyataan Ketua Majelis Jemaat Iktus Pildon. Kembali kami ingatkan bahwa satu baris kursi hanya bisa ditempati oleh 2 anggota jemaat. Itu berarti bahwa 1 kali jam kebaktian hanya bisa menampung lebih kurang 150 anggota jemaat. Apabila jemaat tidak mentaati pembagian jadwal dan jam kebaktian menurut reorganisasi, diprediksi akan terjadi lonjakan pada jam-jam kebaktian tertentu. Jika demikian, maka kita telah keluar dari standar operasional prosedural. Saya Agus Pailaka, anggota BP4J Iktus Pildon. Sampai jumpa.